Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 Sistem Farmasi 2022B. Sini akan menjelaskan model rencana bisnis kami yaitu Boni Bliss. Dan kelompok kami yaitu ada Maulana Dimas Iki dengan NIM 042, kemudian Arya Dimas Saputra dengan NIM 050, kemudian ada Bagis Putri Prioni dengan NIM 052, dan saya sendiri Jeva Lorenzi dengan NIM 072. Baik, yang pertama yaitu rencana bisnis kami. Next. Yang pertama, di sini bisnis jualan Bomboloni ini bertujuan untuk menyediakan jajanan berkualitas tinggi dengan varian rasa unik pada masyarakat lokal dengan fokus pada kualitas produk, pelayanan ramah, dan operasional yang efisien. Proyeksi keuangan kami itu mungkin akan menghadapi kerugian dalam beberapa bulan pertama karena biaya produksi dan operasional yang tinggi, dan diharapkan ada break even point setelah beberapa bulan. Kemudian target pasar kami yaitu anak muda, keluarga, dan masyarakat umum yang cari camilan enak dan mudah selera dengan visi jangka panjang untuk terus memperluas pasar dan portofolio produk. Peluang pertumbuhan kami meliputi partisipasi dalam bazar lokal dan kolaborasi dengan acara kuliner. Next. Kemudian strategi pemasaran akan difokuskan pada promosi melalui media sosial seperti Instagram, TikTok untuk memperkenalkan produk dan menarik minat pelanggan. Kami juga melakukan strategi promosi di tempat seperti diskon dan penawaran spesial untuk meningkatkan penjualan langsung. Kemudian dalam operasional harian, kami memantau kualitas dan stok bahan baku secara rutin, mengelola keuangan harian, dan menganalisis penjualan untuk strategi pemasaran yang efektif. Kemudian proses produksi mencakup persiapan bahan dan alat, pencampuran adonan, pembentukan, penggorengan, pengisian dengan krim atau selai, dan pengemasan produk dengan rapi. Jadwal rotasi tugas diterapkan untuk memastikan setiap orang memiliki kesempatan untuk melakukan berbagai tugas. Sementara kebersihan dan kesehatan dijaga selama seluruh proses produksi dan penjualan. Struktur organisasi melibatkan 4 pemilik bisnis, yaitu kami, yang berperan sebagai manajer operasional, pemasaran, keuangan, dan produksi. Selanjutnya, tanpa ada rencana merekrut karyawan pada tahap awal, namun dilakukan jika bisnis berkembang. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya terdapat proyeksi keuangan. Di sini kami akan menjual per unit 2.000 hingga 3.000 per unit. Lalu setelah menghitung pendapatan, biaya produksi, biaya operasional akan dikisarkan laba bersih untuk setiap bulannya dari 6,8 juta sampai 12,8 juta. Nah, dalam kondisi ini bisnis mungkin akan mengalami kerugian dalam beberapa bulan pertama dengan break even point yang diharapkan terjadi setelah beberapa bulan. Selanjutnya terdapat sumber dana dan penggunaan. Di sini kami menggunakan modal sendiri, di mana modal tersebut akan digunakan untuk pembelian peralatan, bahan baku awal, biaya sewa tempat, dan pemasaran awal. Terdapat juga risiko dan mitigasi, di mana risiko persaingan yang dapat diatasi dalam strategi diferensiasi produk dan fokus pada kualitas. Lalu untuk fluktuasi harga, bahan baku dapat diantisipasi dengan perjanjian pembelian jangka panjang atau diverifikasi supplier. Untuk perubahan regulasi akan dimonitor secara aktif dan kami siap menyesuaikan operasi bisnis kami sesuai kebutuhan. Lalu untuk rencana pertumbuhan dan skala, kami akan mengalokasikan untuk ekspansi ke pasar baru dengan membuka cabang baru di kota terdekat, dan kami akan mengalokasikan dana untuk pengembangan produk dengan memperkenalkan 2 variasi rasa baru untuk setiap bulannya. Lalu ada juga pemahaman pelanggan, di mana survei pelanggan membuktikan potensi menunjukkan bahwa mereka terutama mencari kualitas produk yang tinggi, rasa yang otentik, dan pilihan variasi rasa yang beragam. Melalui interaksi dengan pelanggan dan analisis data kami, terus memperbarui produk kami untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi mereka. Next. Selanjutnya yaitu model bisnis. Pemahaman pelanggan. Survei pelanggan potensial menunjukkan bahwa mereka terutama mencari kualitas produk yang tinggi, rasa yang otentik, dan pilihan variasi yang beragam. Kemudian untuk posisi nilai, yaitu keunikan kami terletak pada bahan-bahan berkualitas tinggi, resep otentik, dan rasa yang tak tertandingi. Kemudian untuk saluran distribusi, kami akan memulai dengan menjual langsung dari toko fisik kami dan mengembangkan saluran distribusi melalui kemitraan dengan kafe, restoran, serta platform pemesanan makanan online. Next. Untuk sumber pendapatan, sebagai bisnis yang masih baru, sumber pendapatan kami saat ini yaitu dari penjualan Bomboloni. Untuk memastikan pertumbuhan yang signifikan, fokus utama kami adalah pada peningkatan volume penjualan. Kemudian untuk struktur biaya, yaitu dalam menjelaskan struktur biaya rencana bisnis Bomboloni, beberapa hal penting perlu diperhatikan. Fokus utama yaitu untuk biaya produksi, yang mana mencakup biaya bahan baku seperti tepung, gula, dan bahan lainnya yang dibutuhkan untuk membuat Bomboloni. Kemudian untuk kemitraan, kami menjalin hubungan erat dengan pemasok terpercaya yang berkomitmen pada
keberlanjutan dari etika bisnis. Next. Baik, untuk diferensiasi, pelanggan dapat membedakan produk kami dengan yang lainnya dari segi variasi rasa yang inovatif, kualitas bahan baku yang berkualitas, atau pengalaman pelanggan yang unik. Lalu untuk nilai jangka panjang, kami percaya bahwa hubungan jangka panjang dengan pelanggan dan komunitas lokal akan dibangun melalui integritas dan kejujuran dalam setiap aspek operasional kami. Lalu iterasi, kami akan terus mengumpulkan data preferensi pelanggan, melakukan survei kepuasan, dan menganalisa kinerja penjualan pada setiap transaksi. Next. Baik, sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.